Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Video ini lanjutan dari video yang pertama membahas tentang Imam Mahdi, antara pro dan kontra. Jadi saya di sini menaruh pertanyaan tentang Imam Mahdi ini. Yang pertama, video yang pertama tentang apakah tentang Imam Mahdi ini masuk dalam bab akidah atau tidak. Jawabannya di video sebelumnya tidak masuk ke dalam bab akidah. Artinya kalau orang tidak beriman dengan adanya Al-Mahdi, dia tetap Muslim, dia tetap Sunni, ya. Nah, di sini ada kitab Al-Bad'u wa Tarikh ta'lif Mutahhar bin Tahir Al-Maqdisi, juz kedua. Ya, beliau tentu ya seorang ulama, ya, bukan orang sembarangan ya. Ya, sekarang saya membahas ini Imam Mahdi tentang dari segi hadis ya. Bagaimana dan pernyataan para ulama tentang ini. Khurujul Mahdi qad ruya fihi riwayatun mukhtalifah wa akhbar 'an Nabi alaihi salatu wassalam wa an Ali wa Ibn Abbas wa ghairihim illa anna fiha nazar. Jadi dijelaskan di sini bahwa diriwayatkan banyak hadis, tetapi riwayat ini versinya berbeda, dan juga berita-berita akhbar ya, dari Nabi SAW, maksudnya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, dan juga dari Ali, dan juga dari Ibnu Abbas. Dan selain mereka, namun hal ini masih dalam tahap penelitian. Nazar itu berarti belum terkonfirmasi bahwa itu sahih ya. Ini juga ada kitab namanya Al-Mahdi Al-Muntadhar fi riwayat Ahlus Sunnah wa Syiah Al-Imamiyah dirasa hadithiyah naqdiyah. Jadi ini Dr. Adab Mahmud Al-Hamash, dia membahas tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar berdasarkan riwayat Ahlus-Sunnah dan riwayat Syiah. Karena Al-Mahdi ini, yang meriwayatkan Al-Mahdi ini bukan Ahlus-Sunnah saja, tapi juga Syiah ya. Nah, di sini dijelaskan aqul hadzal kalam tanziran wa illa fa innahu la yablughu indi darajah al-hasan li dzatihi ayu haditsin min al-ahadits al-musarraha bil Mahdi. Jadi Syekh ini menjelaskan bahwa saya memutuskan bahwa hadis-hadis itu yang menjelaskan tentang Imam Mahdi itu bukan hadis yang hasan, tetapi hadis yang dhaif ya. Karena terlalu banyak jalur yang trouble ya. Kemudian la yurqa hadithu min hadhil ahadith atau tilka ila daraja al-ihtijaj. Jadi hadis ini tidak sampai pada tahap atau derajat atau tingkatan bisa dijadikan sebagai hujjah ya. Kemudian wa anal ahadith allati hasalat ala daraja al-ihtijaj ya ad-dunya, maksudnya bahwa hadis-hadis yang dianggap sudah sampai pada tingkat bisa dijadikan hujjah itu tingkatnya hasan li ghairi au al-wusta hasan li dzatih laisa fiha tansisun ala hadzal mahdi wala tawsifun lahu al-batta. Bahkan hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri Mahdi itu sendiri juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil, walaupun itu hasan li ghairi atau hasan li dzatih ya. Tidak ada perintah di situ kewajiban untuk mengimaninya ya. Kemudian di dalam kitab Asnal Matalib fi ahadits mukhtalifah al-maratib, karya al-Imam Syekh Muhammad Darwish bin Muhammad al-Hud al
Bairuti Asy-Syafi'i. Dijelaskan bab fi ahadits jami'ah wa fawaid lami'ah. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang hadis-hadis Imam Mahdi. Kulluha dha'ifah. Semua hadis tentang Imam Mahdi itu lemah. Laisa fiha ma yu'tamadu alaih. Jadi tidak ada yang bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah. Wala yaghtarru biman jama'aha fi mu'allafat. Dan jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang mengumpulkannya di dalam karya-karya mereka. Nah, ini pernyataan beliau. Kemudian di dalam kitab Tuhfa al-Ahwadhi bisyarah Jama' at-Tirmidzi karya Al-Mubarakfuri, di sini ada catatan kaki. Yara al-kathirun min al-ulama anna kullu ma warada min ahadits al-Mahdi anil Mahdi. Jadi banyak dari para ulama itu yang menyatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi innama hiya maudhi'u syak. Hal itu masih dalam keraguan-raguan. Maudhi'u syak, masih meragukan ya. Wa anna la tasihhu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak sah dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal innaha min wad'i Syiah. Namun bahkan hadis-hadis tersebut diproduksi oleh kelompok yang bernama Syiah. Nah, nanti kalian cek sendiri ya di halaman 474, juz ke-6. Kemudian di dalam kitab Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah, ya, Ad-Durrah Al-Madhiyah fi Aqdi Ahlil Firqah Al-Mardiyah. Nah, di sini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kalau saya berkata seperti ini, orang nanti bilang Wahabi atau Salafi atau apalah. Ya. Baik, lalu kita lihat di sini. Hadzal Mahdi yub'atsu fi akhir zaman idza muli'atil ardu zulman wa juran. Jadi Imam Mahdi ini kita bisa sebut dia sebagai imam Superman atau apalah. Intinya orang ini powerful sekali ya. Dia akan yub'ats berarti akan diutus ya. Kalau kita tahu diutus itu kan para nabi dan rasul ya. Bukan imam ya. Ini sudah masuk konsep imamah. Padahal konsep imamah atau khilafah itu kan atas dasar pilihan rakyat ya. Atau al-mulk ya, atas dasar kekuatan ya. Tapi ini yub'ats. Kalau yub'ats berarti diutus, berarti sama dengan nabi dan rasul. Nah, ini kalau secara bahasa ya kita telah. Dia akan diutus di akhir zaman. Ketika akhir zaman itu di bumi ini sudah dipenuhi dengan kezaliman ya, dan kerusakan. Juru itu bisa dibilang orang-orang sudah banyak yang melampaui batas. Namun beliau berkata apa? Ya. Waqad ikhtalafal ulama rahimahumullah fi itsbatih. Nah, berarti ini sudah masuk masalah khilafiyah ya. Bukan masuk hal yang disepakati. Ijma'. Faminhum man qal, di antara mereka ada yang berkata, innahu la mahdi. Enggak ada Mahdi itu. Ya. Wa inna jami'al ahadits al-warida fi dzalika dha'ifah wa la taqumu biha hujjah. Dan semua hadis-hadis yang menyebutkan, yang diriwayatkan tentang Imam Mahdi ini, Imam Superman, itu dhaif, lemah ya. Dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Saking banyaknya hadis itu ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian di dalam kitab Tahqiqatun wa Anzarun fil Quran was Sunnah, karya Fadilatul Syekh Muhammad Tahir
bin Asyur. Beliau sempat menjadi mufti di Tunis ya, di Tunisia ya. Tahqiqatun wa Anzar ya. Qism awal ya, tentang Al-Quran. Tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar halaman 49. Sini saya zoom ya. Inna wajibatud din tarji'u ila thalathati anwa'. Jadi hal-hal yang wajib dalam agama Islam itu kembali pada 3 jenis, 3 hal. I'tiqadat, akidah-akidah ya. Wa amal, dan amaliyah-amaliyah, wa adab, dan adab-adab. Adab itu maksudnya tata krama ya, bagaimana bersikap dengan antara muslim, antara keluarga, antara anak, teman, dan lain-lain. Wa inna at-tasdiq bi dhuhuril mahdi, dan sesungguhnya mempercayai tentang kemunculannya Imam Mahdi fi akhir zaman, di akhir zaman, la yanzawi tahta tilkal anwa. Jadi Imam Mahdi itu tidak masuk dalam bab etikat, akidah, ataupun amal, ataupun adab ya. Idh laysa huwa min al-umur allati yajibu i'tiqaduha fi dhimn al-aqidah al-islamiyah. Karena beriman tentang kemunculan seorang pemimpin yang bisa merubah kondisi yang 100% rusak ke 100% baik itu, ini apa? Masuk apa? Ya. Ajaib ya. Karena ini tidak termasuk dalam hal-hal yang wajib diimani dalam akidah Islamiyah. Fasawa'un 'alal muslimu ay ya'taqid dhuhur al-mahdi au ya'taqidu 'adam dhuhuri wa laysa al-'ilmu bidzalika min qabil al-'ilm al-wajib talabih. Jadi bayangkan, jadi Syekh Tahir bin Asyur ini bilang apa? Baik seseorang muslim itu berkeyakinan bahwa Imam Mahdi akan muncul, atau berkeyakinan bahwa Imam Mahdi tidak akan muncul, itu bukan sesuatu yang wajib untuk dipelajari ya oleh perorangan atau secara kifayah atau secara kelompok. Intinya dia tidak masuk ke dalam rukun iman. Kecuali mungkin Syiah yang beriman hal-hal seperti ini, atau agama di luar Islam ya. Kalau di agama di luar Islam, misalnya Hindu ya, mereka beriman tentang munculnya entah ya, ini tokoh titisan dewa mana itu nanti bisa merubah dunia. Kemudian kelompok Yahudi, mereka berkeyakinan akan muncul tokoh yang bisa menjayakan kelompok mereka, dan sekte-sekte yang lain. Kita lanjutkan, apa kata Mustafa Al-Adawi ya, Syekh Mustafa Al-Adawi tentang Al-Mahdi. Beliau berkata, Al-Mahdi tusa'fil mutawassi'un wa nafahu aidan akharun. Nah, beliau mengambil pendapat yaitu tentang hadis-hadis yang bermasalah itu. Wa hadzal hadits laisa fi dzikr ism al-Mahdi. Ya, seperti la taqumu as-sa'ah hatta yakhruju rajulan yuwatu ismuhu ismi wa ismu abi yuwatu ism abi yamla'ul arda qistan wa adlan ba'da an muli'at dhulman wa juran. Kemudian hadis juga tentang kaifa antum idza nazala fikum ibn Maryam wa imamukum minkum. Fa fil hadis imamuna ya'ti yuqaddimu Isa alaihi salatu wassalam bin nas fa yaqul Isa la ba'dukum ala ba'dhin a'immah. Jadi ini menunjukkan bahwa hadis ini juga bermasalah karena di sini tidak disebutkan Imam Mahdi. Hadis yang riwayat Muslim. Bisa saja imamnya mungkin Hasan, Ismail, atau Muawiyah ya. Karena di situ tidak disebut Imam Mahdi ya. Kemudian kitab yang berikutnya Mawaqifu Hasimah fi Tarikh al-Islam. Karya Muhammad Abdullah Annan.
cetakan kelima. Pasal ketiga, Al-Faslul Tsalits, Asatir Diniyah. Asatir itu apa? Asatir itu cerita legenda atau mitos. Jadi kalau kita di sini dikenal itu istilah mitos-mitos itu kan banyak. Misalnya cerita tentang Tangkuban Perahu, ya. Jadi kapal ditendang nanti kemudian jadi gunung. Kemudian cerita-cerita asatir, legenda. Ya, jadi nggak jelas itu benar apa tidak. Ya, mungkin benar karena mungkin makhluk manusia dulu tubuhnya mungkin besar, ya mungkin bisa ngangkat gunung kalau dulu ya. Ya, tetapi itu tidak terkonfirmasi bahwa itu memang benar-benar benar, karena itu hanya sekedar mitos atau hanya cerita legenda saja. Wakanat ustura al-Mahdi, beliau menjelaskan wakanat ustura al-Mahdi, dan cerita legenda al-Mahdi ini min bainiha aqwaha wa ab'adaha atharan. Jadi salah satu cerita legenda atau mitos yang paling banyak, ya istilahnya viral ya, itu tentang cerita Imam Mahdi. Kemudian ala anna ustura al-Mahdi laisat min khalqi Syiah. Wa in kana Syiah hum alladhina istaghalluha ala marril usur, ya. Karil usur atau marril usur. Jadi ada kemungkinan menurut beliau bahwa cerita Imam Mahdi ini mungkin asalnya bukan dari Syiah, mungkin dari Persia atau dari India atau dari, ya, karena seperti yang saya jelaskan kepada kalian bahwa bangsa yang paling suka cerita khurafat itu bangsa Persia, ya. Cerita 1001 malam, ya, lampu bisa terbang, itu keluar jin ini dan itu, ya. Itu ceritanya asal-usulnya dari daerah Irak dan Persia itu. Nah, kemudian mereka menciptakan cerita Imam Mahdi ini lalu dimasukkan ke Syiah dan Sunnah. Nah, ini menurut asumsi beliau ini, karena beliau memasukkan cerita Imam Mahdi ini sebagai cerita mitos, bukan cerita yang memang benar-benar hakiki, ya. Ini pendapat beliau, ya. Kemudian di halaman berikutnya 300 atau 260, ya. Walam yakun lil ustura ahamiyah fi bida' daulah al-islamiyah. Jadi cerita mitos ini tentang Imam Mahdi itu tidak penting di awal zaman daulah Islamiyah. Contohnya Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, meskipun zaman Ali atau Muawiyah dan seterusnya, zaman daulah Bani Umayyah itu nggak ada cerita Mahdi. Walakinnaha qawiyat fi awakhir al-qarn ats-tsani al-hijrah. Jadi cerita ini baru viral di zaman abad kedua Hijriah, yaitu abad di mana muncul kelompok yang menamai diri mereka sebagai Syiah. Ittajahat ilaiha fikra asy-Syiah wa aniya a'immatuhum wa du'atuhum bi an yadha'u laha al-asanid al-kalamiyah. Jadi ketika Imam Mahdi itu viral, ya, mereka baru membuat sanad-sanad ceritanya, ya. Wa syuruh tarikhiyah, kemudian penjelasan secara sejarah, kronologi, nanti Imam Mahdi begini, ya. Wa hatta asbahat juz'an min al-aqidah asy-syiah, sampai menjadi satu paket dengan akidah Syiah Imam Mahdi ini. Wattakhadhat ustura al-Mahdi sabghatuha siyasiyah. Kemudian Imam Mahdi ini ketika jadi cerita rakyat berubah menjadi proyek politik ala yad ihda firaqihim al-ma'rufah al-Itsnai Asyariyah. Kemudian muncul kelompok Itsna Asyariyah, ya,
yang bilang bahwa imam ke-12 itu masih hidup sampai sekarang ini. Wahum minal imamiyah alladzina yasuqun hatta al-imamah fi waladi Ali bin Abi Talib hatta Ja'far as-Sadiq. Thumma yakhtalifun fi firqatain. Taqulul ula bi imamah ibnu Ismail wa humul Ismailiyah, kemudian mereka pecah akhirnya, ada Ismailiyah, kemudian ada Itsna Asyariyah, Musa al-Kazim, thumma jama'a min walad bitawalli hatta Muhammad al-Mahdi, sampai Muhammad al-Mahdi yang diklaim itu putranya Al-Hasan al-Askari. Wa yaqul haula inna Muhammadan al-Mahdi khatama a'immatihim. Jadi Muhammad al-Mahdi ini imam terakhir imam Syiah, tetapi dia bersembunyi. Nah, dia tidak mati tetapi sembunyi. Walakinnahu ikhtafa wa la yazal mutakhaffiyan ila akhir zaman. Dan dia akan tetap bersembunyi sampai akhir zaman. Thumma yakhruju fayamla'ul ardu adlan kama muli'at juran. Dia baru muncul ketika bumi ini sudah semuanya zalim, rusak, ya. Maka dia akan keluar menjadi penyelamat. Istilahnya dia baru muncul di akhir-akhir klimaks cerita, ya. Persis seperti Superman atau tokoh-tokoh super di film-film itu. Wa yusammunahu bil Mahdi al-Muntadhar, dan dia akhirnya dijuluki sebagai Al-Mahdi al-Muntadhar, yang ditunggu, au al-Fatimi al-Muntadhar. Nah, di sini anaknya atau keturunannya Fatimah yang ditunggu-tunggu. Li'annahu fi za'mihim min walad Fatimah. Wa hadha takhsis min asy-Syiah lil ustura al-'amma allati lam yaqif ashabuha 'inda irsal an-nubuwah jizafan bal jara'a ba'dhum 'ala التحديد والضبط فعينوا لظهور المهدي آخر المئة السابعة. Jadi mereka ini, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa mereka itu membuat cerita yang mirip seperti kemunculan para nabi, ya. Bal ayanu lidzalika sana, mereka mengumumkan bahwa tahun 683 Hijriah Imam Mahdi mulai muncul. Thumman saram hadzal asr wa lam yadhar al-Mahdi, za'ama ba'd ad-du'a anna hadha tarikh innama huwa miladul Mahdi la 'am dhuhuri. Jadi mereka kemudian bilang, oh enggak, dia tidak akan muncul tahun 683, tetapi dia baru lahir tahun 683. Artinya dia sekarang umurnya, kalau 683 berarti umurnya sekarang berapa? Sekarang tahun 1457. Ya, 47. Berarti umurnya sudah ya 700 ya. 700 mungkin. 700 atau 800. Falamman sarma hadzal 'asr wa lam yadhhar al-Mahdi, za'ama ba'd ad-du'a anna hadha at-tarikh innama huwa miladul Mahdi la 'am dhuhuri, wa za'ama akharun anna dhuhur al-Mahdi yakun fi sana 743 Hijriyah. Ada cerita yang mirip seperti ini. Waktu itu saya masih sekolah di SMP, ya. Kemudian saya membaca koran, ya. Koran itu di kantornya sekolah. Koran ini cukup unik, ya, membahas tentang hal-hal mitos, ya. Kemudian saya membaca tanggal ini, hari ini, jam ini Imam Mahdi lahir. Ya, tertulis itu dalam bahasa Indonesia. Aku pun bertanda tanya, Imam Mahdi baru lahir sekarang. Nah, kemudian saya pergi ke perpustakaan dan saya memeriksa buku-buku yang menjelaskan tentang Imam Mahdi, baik versi sunnah maupun versi Syiah. Namun saya tidak lanjut membaca tentang Imam Mahdi karena saya waktu itu sibuk pada pengajian-pengajian masalah tentang akidah, karena saya pikir Imam Mahdi ini masih lama munculnya, ya, karena saya tidak percaya cerita itu. Namun setelah berapa puluh tahun ini lewat, baru saya melihat tokoh-tokoh ustadz-ustadz sunni itu
atau Ustadz Khilafah atau HTI atau ya bahkan dari kelompok Salafi sendiri ada yang terlalu sibuk membahas tentang masalah Imam Mahdi ini. Maka dari itu saya membuat video ini untuk mempertanyakan apakah Imam Mahdi itu ada, kalau ada seperti apa, munculnya kapan pastinya. Kalau memang nggak ada hasil penelitian ulama ini yang berkata ini tidak ada. Ya. Jadi video ini akan tetap lanjut dan belum selesai sampai sini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.